Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai subkelas Triurididae. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Nikita Anastasia Fadil, berperan sebagai moderator dan juga pembahas. Saya Rima Fitriana, di sini saya berperan sebagai penyaji. Perkenalkan, saya Robeto Adawiyah. Di sini saya sebagai pemateri. Nama saya Erna Rahmawati, saya sebagai pemateri. Saya Rizka Mardatilah, berperan sebagai pemateri. Saya Anita Handayani sebagai pemateri. Nama saya Wulan Handayani, saya sebagai pembahas. Saya Rahma Fitriani sebagai pembahas. Saya Rania Rahima sebagai pembahas. Perkenalkan, nama saya Debbie Rahmadayanti. Di sini saya sebagai pembahas. Saya Muhammad Papianor sebagai pembahas. Saya Gilang Satyo Aji sebagai pembahas. Agar lebih jelasnya lagi, langsung saja kita ke materi pertama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum dari subkelas Triurididae. Nah, subkelas Triurididae ini merupakan bagian dari kelas Liliopsida dan hanya terdiri dari satu buah ordo, yaitu ordo Triuridales. Ordo Triuridalesnya itu memiliki perbedaan dalam sistem klasifikasinya, di mana menurut Takhtajan yang menyatakan jika ordo ini dimasukkan ke dalam subkelas Triurididae yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Tetapi menurut Cronquist, ordo Triuridales ini merupakan tanaman berbunga yang dimasukkan ke dalam subkelas Alismatidae. Hal ini dikarenakan adanya perubahan ataupun revisi. Tapi dari buku yang saya baca, yaitu buku Botani Sistematik karya Batari Batakarya, yang menyatakan jika sistem klasifikasi dari Takhtajan dan juga Cronquist ini memiliki kesamaan. Bedanya tuh cuma dalam morfologinya aja, dimana Cronquist tuh sistem klasifikasinya tuh morfologinya tuh lebih dicondongkan atau lebih ditekankan. Nah, mungkin ordo Triuridales nih morfologinya tuh lebih condong ke subkelas Alismatidae sehingga dimasukkan ke dalam subkelas Alismatidae. Ordo Triuridales ini pun dalam pembagian familinya itu memiliki perbedaan pendapat pula. Yang pertama itu menurut Dahlgren yang menyatakan jika ordo ini hanya terdiri dari satu famili, yaitu Triuridaceae. Nah, dari buku yang saya baca, buku Botani Sistematik itu menyatakan kalau klasifikasi Dahlgren ini merupakan modifikasi dari klasifikasi Takhtajan dan hanya bersifat sementara. Mungkin karena hanya bersifat sementara dilakukan revisi atau perubahan oleh Cronquist sehingga ordo Triuridales ini memiliki dua famili, yaitu Petrosapiaceae dan juga Triuridaceae. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai ordo maupun famili, baik ciri-ciri dan juga perbedaannya akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang selanjutnya. Saya akan menjelaskan ciri-ciri dari ordo Triuridales. Nah, ciri-cirinya yaitu habitus berupa herba akuatik atau atau tumbuh di daerah yang lembab. Setelah itu berkas pengangkut itu kurang berkembang dan tidak mengandung lignin. Dan pembuluh ditemukan pada akar atau tidak ada. Daun tereduksi sampai terbentuk sisik. Setelah itu daun umumnya itu tunggal, berseling atau kadang-kadang berhadapan atau berkarang dengan pertulangan daun sejajar. Daun mempunyai pelepah. Umumnya, bunga yang besar itu menarik dan bunga yang kecil itu tidak menarik.
Nah, bunga muncul di terminal berbraktea dengan perbungaan tipe racemosa dan simosa. Nah, racemosa itu yaitu bunga majemuk yang ibu tangkainya itu tumbuh terus dengan cabang-cabang yang dapat bercabang lagi atau tidak, dan juga mempunyai susunan akropetal. Kalau yang perbungaan tipe simosa itu bunga majemuk yang ujung ibu tangkainya itu selalu ditutup dengan suatu bunga. Jadi ibu tangkainya itu mempunyai pertumbuhan yang terbatas. Perhiasan bunga berupa petal, jumlahnya 3-6. Stamen 2 lingkaran 3-6. Setelah itu terkadang ada stamenodium. Stamenodium itu yaitu stamen yang berkembangnya itu kurang sempurna. Nah, setelah itu dia itu biseksual atau uniseksual, berbentuk zigomorf dan dipolinasi polinasi itu dibantu oleh serangga angin atau air. Letak oparium umumnya sperum. Letak oparium itu umumnya superum. Superum itu artinya menumpang. Oparium 1 sampai beberapa itu jadi ada yang apokap. Terkadang tuh ada yang apokap. Maksudnya tuh kayak karpel-karpelnya itu terpisah-pisah. Nah, yang terakhir itu ordo ini terbagi jadi menjadi 2 family, yaitu yang pertama yaitu Triuridaceae sama Petrosaphiaceae. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang famili dari ordo Triuridales. Famili dari ordo Triuridales ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, famili Petrosaphiaceae. Famili ini memiliki ciri-ciri yaitu memiliki karpel yang berjumlah 6-50, masing-masing dengan 1 ovulum yang letaknya basalis. Kemudian memiliki biji yang tunggal, bunganya uniseksual atau tidak sempurna, memiliki tepal 3-10 dalam 1 lingkaran. Habitusnya herba, penyebarannya pada daerah Asia Timur, posisi daunnya menyirip, bijinya terdapat endosperm. Contoh dari famili ini yaitu Petrosaphi sakurae. Famili yang kedua yaitu famili Triuridaceae. Famili ini memiliki ciri-ciri yang membedakan dari famili sebelumnya. Famili ini memiliki 3 karpel dengan ovulum yang marginal, sedangkan pada famili sebelumnya memiliki 6-50 karpel dengan ovulum yang letaknya basalis. Kemudian bunganya itu sempurna, memiliki biji yang banyak atau tidak tunggal. Dalam 2 lingkaran masing-masing terdapat 6 tepal. Kemudian penyebaran dari famili ini berada di subtropis maupun tropis, misalnya di Cina, Jepang, dan lain-lain. Kemudian daun-daunnya ini berukuran kecil dengan warna merah kemerahan dan kuning kekuningan. Kemudian selain daun yang kecil, bunganya juga kecil, namun bertangkai panjang, dan bunganya ini tersusun menyerupai tandan. Spesies ini atau famili ini juga mempunyai ciri-ciri yaitu mempunyai endosperm, berkelamin tunggal, kemudian dengan adanya berumah 1 maupun berumah 2.
Contoh spesies dari famili ini yaitu Sachiaphylla albescens. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan dari famili Triuridaceae dengan famili Petrosaphyaceae, di mana perbedaan-perbedaan tersebut terdapat dari daun, jumlah karpel, jumlah tepal, baliknya biji, dan cara reproduksinya serta contoh spesiesnya. Di mana daun dari famili Triuridaceae sendiri berukuran kecil dan mirip dengan skalel dengan bentuknya segitiga hingga bulat telur. Sedangkan pada famili Petrosaphyaceae, daunnya berbentuk lebar dengan bentuk melingkar dan tepi daunnya bergerigi. Pada jumlah karpel dari famili Triuridaceae berjumlah 3 dengan letaknya ovulum marginal dan pada masing-masing karpel. Sedangkan pada famili Petrosaphyaceae jumlah karpelnya berjumlah 6-50, di mana masing-masingnya dengan satu ovulum dengan letaknya basalis. Jadi tadi jumlah karpel Triuridaceae tadi 3 dengan letaknya marginal. Terus sedangkan dari famili Petrosaphyaceae tadi jumlah karpelnya 6-50 dengan letaknya basalis. Terus di jumlah tepalnya itu pada famili Triuridaceae ada 6, dalam 2 lingkaran masing-masing itu ada 3 tepal. Terus sedangkan pada jumlah tepal Petrosaphyaceae itu tuh terdapat 3-10 tepal dalam satu lingkarannya. Lalu jumlah biji pada famili Triuridaceae itu berbiji banyak. Sedangkan pada famili Petrosaphyaceae jumlah bijinya itu berbiji tunggal. Dan cara reproduksinya pada famili Triuridaceae itu tuh reproduksinya bunga sempurna atau biseksual, sedangkan pada famili Petrosaphyaceae reproduksinya dengan cara bunga uniseksual. Adapun contoh-contoh dari famili Triuridaceae itu salah satunya adalah bunga Sciaphylla albescens, dan contoh bunga dari Petrosaphyaceae itu adalah Petrosaphia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silakan didiskusikan di grup ya. Tetap sehat, tetap semangat. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kupu-kupu di atas awan. Terima kasih kawanan.